Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang membedakan pengaktifan benda bertuah dan amalan untuk memperkuat benda bertuah. Karena mengaktifkan benda bertuah itu sangatlah susah sekali, saudaraku, dan beda sama kalau cuma dibacakan amalan. Nanti akan kita bahas ya, saudaraku, untuk menambah edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Karena meskipun sudah saya kasih tahu berulang kali, mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih belum paham. Begini, saudaraku, untuk mengaktifkan benda bertuah yang harus diingat itu harus punya ilmunya dulu, saudaraku. Karena untuk mengaktifkan benda bertuah itu tidaklah mudah. Dan untuk mendapatkan ilmu cara mengaktifkan kodam itu tidaklah mudah, saudaraku, karena ilmu-ilmu yang seperti itu memang langka dan sangat dirahasiakan, saudaraku, karena yang ditakutkan itu disalahgunakan seperti itu. Dan rata-rata ilmu itu biasanya itu turun temurun, jadi tidaklah asal kita belajar itu bisa, saudaraku, karena yang punya ilmunya juga sangat langka, saudaraku. Tidak sembarang orang yang punya ilmu untuk mengaktifkan benda bertuah seperti itu ya, saudaraku. Karena banyak di antara saudara kita itu mungkin yang meminta atau bahasanya itu kepengen mengaktifkan benda bertuah dan dikasih amalan-amalan, mungkin dari orang atau dari YouTube juga. Karena banyak yang kepengen belajar itu tanya-tanya di spiritual di YouTube itu, dan dikasih amalan. Apakah barangnya bisa aktif? Kalau menurut saya tidak bisa, saudaraku. Kalau amalan itu ya cukup diamalkan. Kalau dipakai buat memperkuat power dari benda bertuah itu bisa, saudaraku. Namun kalau dipakai buat mengaktifkan tidak bakal bisa aktif. Seperti itu ya, saudaraku. Jadi harus bisa membedakan antara amalan untuk memperkuat benda bertuah sama untuk mengaktifkan itu beda. Karena kalau untuk mengaktifkan itu harus ilmu, dan ilmu itu harus puasa. Dan kalau mau belajar, gurunya juga hanya orang-orang khusus yang mampu, saudaraku. Karena itu tadi ilmunya langka, jadi tidak ke sembarang orang. Seperti itu. Seandainya kita punya ilmu untuk mengaktifkan benda bertuah, saudaraku, selama di atas bumi itu, maka benda yang diaktifkan akan aktif.
Contoh, seandainya ada yang punya benda bertuah itu saudara kita yang ada di luar negeri, saudaraku. Seandainya kita aktifkan dari jauh dari Indonesia, selama orang itu masih di atas bumi, insya Allah kalau kita benar-benar punya atau memiliki ilmu yang buat mengaktifkan benda bertuah, insya Allah akan aktif. Karena kalau ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu, saudaraku. Jadi meskipun sejauh apapun, lewat lautan, lewat apapun lah bahasanya, itu benda yang diaktifkan akan tetap aktif. Seperti itu. Sangat susah sekali, saudaraku, untuk apa ya, kepengen mempelajari ilmu itu. Sangat susah sekali. Jadi tidak sembarangan orang. Terkadang banyak, saudaraku, spiritual itu yang kepengen belajar itu banyak. Tidak hanya kalangan orang biasa. Namun cari guru yang punya ilmu pengaktif kodam itu aja susah, apalagi orang awam. Seperti itu ya, saudaraku. Dan saya selalu berpesan buat saudara-saudara kita yang awam, kalau cari barang itu carilah sama yang di bidangnya, cari sama yang pakarnya. Jadi biar tidak keliru, saudaraku, tidak asal kita dapat barang kita mahari, itu tidak. Ya kalau barangnya aktif, kalau tidak kan nanti kalau dipakai buat peninggalan anak cucu kan percuma juga kalau barangnya belum aktif. Seperti itu. Kalau barangnya sudah aktif, kalau mau diperkuat lagi pakai amalan, baru bisa, saudaraku. Dia lebih bagus. Namun kalau barangnya belum aktif, ya mau bagaimana lagi, saudaraku, kan belum aktif. Jadi belum bisa dipakai itu medianya kalau belum aktif. Istilahnya kalau mau diperkuat pakai amalan juga, ya kayaknya susah juga. Karena apa? Karena bendanya itu belum aktif. Seharusnya itu benda atau medianya itu tadi, benda bertuahnya diaktifkan dulu, baru diperkuat pakai amalan. Kan banyak itu di antara saudara-saudara kita itu. Ada yang komen juga itu di channel YouTube saya, Gus, bagaimana cara mengaktifkan benda bertuah? Caranya simpel, saudaraku, belajar. Caranya belajar. Namun yang harus diingat, saudaraku, spiritual itu yang memang dipakarnya ilmu hikmah aja belajarnya itu susah. Apalagi yang awam, yang harus diingat itu ya, saudaraku, yang harus digaris bawahi biar tidak salah kaprah. Karena ilmu-ilmu seperti itu bahasanya kalau kita sekolah, orang sekolah ya, saudaraku, itu harus kuliah. Harus kuliah. Tidak bisa asal kita belajar gitu, tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa, nggak bakal dikasih mungkin ilmunya. Karena apa ya? Itu tadi, saudaraku, takut disalahgunakan. Seperti itu. Oke, saudaraku, itu ya, saudaraku, pengertian antara membedakan cara mengaktifkan benda bertuah itu pakai ilmu. Kalau hanya sekedar amalan itu hanya bisa memperkuat tuahnya saja. Tapi kalau barangnya belum aktif, meskipun kita bacakan amalan-amalan itu, ya susah untuk
bereaksinya benda bertuah itu tadi susah, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.